Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama Ibu. Dalam video pembelajaran hari ini atau kesempatan ini, kita akan membahas mengenai tipe-tipe perilaku konsumen dan informasi yang diperoleh dari perilaku konsumen. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan membahas dulu apa tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan jasa. Nah, jika kalian masih ingat dengan video pembelajaran Ibu sebelumnya, maka materi yang Ibu sampaikan pada saat ini masih berhubungan dengan video pembelajaran sebelumnya atau materi sebelumnya, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan jasa. Kalian masih ingat kan materi sebelumnya? Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Baiklah, kita ke materi sekarang. Nah, ada dua hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu yang pertama mengenai tipe-tipe perilaku konsumen, dan yang kedua mengenai informasi yang diperoleh dari perilaku konsumen. Kenapa kedua hal ini harus diketahui atau dipelajari oleh suatu perusahaan agar perusahaan bisa dengan secara tepat menentukan target pasar maupun strategi pemasaran yang akan dilakukan untuk meraih omset penjualan yang tentu saja tinggi, ya. Jadi dia harus menentukan target yang tepat. Nah, baiklah kita mulai ke hal yang pertama dulu, yaitu mengenai tipe-tipe perilaku konsumen. Ada 4 tipe perilaku konsumen di sini, yaitu yang pertama yaitu complex buying behavior, yang kedua yaitu dissonance reducing buying behavior, yang ketiga yaitu habitual buying behavior, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu variety seeking behavior. Kita yang ke pertama dulu yaitu mengenai complex buying behavior. Di sini perilaku konsumen itu kompleks ya. Di sini konsumen sebelum memutuskan untuk membeli produk, dia akan berpikir panjang dulu. Banyak pertimbangan yang dilakukannya sebelum dia memutuskan untuk membeli suatu produk. Apa saja yang dipikirkannya? Di sini bisa memikirkan harga, manfaat, kualitas, jenis maupun keunikan dari produk tersebut. Kemudian yang kedua, dissonant reducing buying behavior. Di sini, konsumen itu tidak bisa membedakan produk. Maksudnya, di sini konsumen itu akan melakukan pembelian tanpa dia meneliti terlalu jauh terhadap suatu produk dari berbagai merek. Nah, di sini konsumen mengalami kesulitan untuk menentukan perbedaan antar merek. Nah, kesulitan ini disebut dengan disonansi. Di sini ada contohnya ya. Misalnya seorang konsumen ingin membeli setrika. Nah, ketika dia melihat setrika merek A, B, dan C, semua setrika itu dianggap sama, walaupun mempunyai merek yang berbeda dan dari perusahaan yang berbeda. Nah, dari sini kalian sudah bisa ya membedakan. Nah, kita melangkah ke yang ketiga, yaitu habitual buying behavior. Di sini, perilaku membeli yang telah menjadi kebiasaan bagi konsumen tersebut. Nah, di sini karena ada faktor kebiasaan, maka konsumen itu cenderung dia lebih menyukai satu produk yang memang sudah biasa dia gunakan dari suatu perusahaan. Nah, di sini ada faktor kebiasaan. Nah, di sini konsumen membeli sesuatu hanya karena kebiasaan dan umumnya muncul saat konsumen membeli barang pokok. Dan yang terakhir yaitu variety seeking behavior. Di sini perilaku mencari keragaman produk. Pada tipe ini konsumen akan membeli produk yang berbeda. Jadi dia sesuai kebutuhannya aja. Jadi dia tidak terfokus pada satu produk dari satu perusahaan. Dia bisa membeli barang dari berbagai macam perusahaan atau berbagai macam merek gitu. Jadi karena dia menyukai atau dia memang mencari keragaman produk.
Nah, sampai sini kalian paham? Nah, di sini ada lagi tipe konsumen yang terbagi menjadi 5 bagian atau 5 jenis, yaitu pertama yang konsumen yang loyal atau loyal customer. Di sini konsumen yang loyal biasanya dia hanya percaya pada satu produk dengan satu merek yang berasal dari satu perusahaan. Dia tidak akan tergoda untuk mencoba merek yang lain dari perusahaan yang lain. Di sini perusahaan sudah berhasil mengikat konsumen untuk loyal terhadap perusahaannya. Yang kedua adalah konsumen yang impulsif atau impulse shoppers. Nah, di sini konsumen yang impulsif biasanya dia hanya mencari-cari saja barang gitu. Tadinya dia mencari barang itu tidak ada niat untuk membeli. Tapi di sini perusahaan juga bisa melakukan hal dengan berbagai teknik untuk membujuk atau merayu konsumen agar membeli produk yang dia jual. Karena konsumen yang impulsif ini, walaupun dia tujuan awalnya hanya melihat-lihat produk, nanti pada akhirnya dia akan memutuskan untuk membeli suatu produk, gitu ya. Nah, di sini. Terus yang ketiga, konsumen yang suka tawar-menawar atau bargain hunters. Ayo, di sini siapa yang sering menawar produk nih? Nah, seperti yang kalian tahu, bahwa konsumen yang suka tawar-menawar di sini tentu saja dia akan memutuskan membeli barang dengan harga yang terendah, gitu ya. Jadi, perusahaan bisa melakukan berbagai teknik promosi untuk mengikat konsumen agar membeli produk yang dia jual. Yang keempat adalah konsumen yang hanya melihat-lihat atau wandering consumers. Nah, di sini konsumen yang hanya melihat-lihat juga, jangan salah. Jika si perusahaan bisa melakukan pendekatan dengan cara menawarkan produk dengan penjelasan yang detail atau yang bisa dimengerti oleh konsumen, ada kemungkinan nanti konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh penjual. Ya, terus yang terakhir adalah konsumen berdasarkan kebutuhan, atau need based customers. Nah, di sini konsumen yang berdasarkan kebutuhan, dia hanya membeli produk yang memang dia butuhkan saja. Dia tidak akan tergoda untuk membeli produk yang memang benar-benar tidak dia butuhkan. Jadi sebelumnya dia sudah membuat skala prioritas kebutuhannya. Dia hanya akan membeli produk-produk tertentu sesuai dengan yang sudah dia rencanakan untuk dia beli karena dia butuh. Nah, di sini. Tapi perusahaan juga jangan berkecil hati. Di sini perusahaan bisa melakukan berbagai interaksi untuk menarik minat konsumen ini agar membeli produk. Bagaimana? Ya bisa saja melalui misalnya teknik promosi yang bagus atau pendekatan pelayanan yang bagus dan sebagainya sehingga akhirnya nanti konsumen tipe ini akan memutuskan untuk membeli produk walaupun misalnya dia biasanya hanya membeli barang-barang yang memang dibutuhkan. Nah, di sini memang persaingannya atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan cukup beragam ya kalau melihat dari tipe-tipe konsumen yang ada. Sampai di sini kalian paham? Ya, kalau sudah paham kita ke hal yang kedua atau topik yang kedua, yaitu informasi yang diperoleh dari perilaku konsumen itu untuk apa sih perusahaan itu? Nah, yang pertama adalah analisis pendapat konsumen. Di sini perusahaan dapat menganalisis pengaruh pendapat terhadap perilaku konsumen. Dengan demikian, proses pengembangan produk dapat lebih maksimal karena perusahaan telah memahami timbal balik konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Kalau kalian misalnya melihat suatu perusahaan menyebarkan angket, kuesioner, atau misalnya ada tanya jawab dari pihak perusahaan terhadap konsumen atau pasar, maka tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat konsumen terhadap produk yang dia jual atau yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi memang di sini masuknya ke poin yang pertama yaitu analisis pendapat konsumen. Nah, untuk yang kedua, analisis kampanye produk. Di sini kampanye produk yang dilakukan kepada konsumen harus sesuai agar dapat menarik minat. Mempelajari produk konsumen akan mendapatkan atau akan berupa jawaban kepada pihak perusahaan terkait keefektifan kampanye produk yang dilakukan. Nah, jadi perusahaan bisa lebih mengetahui lagi strategi pemasaran apa sih yang sebaiknya diterapkan
agar produknya lebih banyak lagi disukai oleh pasar atau konsumen. Dan yang ketiga adalah segmentasi atau pengelompokan pasar. Di sini untuk mempelajari perilaku konsumen akan membantu perusahaan menyusun kelompok konsumen sesuai kategori atau demografi tertentu. Selain itu, perusahaan juga dapat mengembangkan produk yang tepat untuk kelompok-kelompok yang tersedia. Jadi maksudnya di sini segmentasi pasar ini ada pengelompokan pasar atau konsumen yang didasarkan pada misalnya jenis kelamin, kemudian usia, dan misalnya lagi lingkungan juga sangat berpengaruh karena di sini juga ada faktor demografi atau penduduk yang tentu saja berhubungan dengan situasi dan kondisi atau ruang lingkup masyarakat di suatu tempat. Sampai sini kalian paham? Mudah-mudahan paham ya, kalau tidak nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Nah, materi kita sudah habis sampai saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian paham ya dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.